Mulosari. Pelaku memesan taksi online dengan sengaja menggunakan ponsel orang lain agar tidak mudah dilacak. Nah, selanjutnya saudara, pesanan taksi online sampai dan sopir mengantarkan pelaku ke lokasi tujuan. Namun sesampainya di kawasan perumahan Gunung Anyar, pelaku menyerang korban dengan tali tasnya dari kursi penumpang. Korban sempat melawan, namun perlawanan tersebut membuat pelaku justru semakin ganas, menyerang korban dengan benda tajam yang sengaja dibawa pelaku dari kediamannya. Alhasil, korban terluka. Korban yang kesakitan lalu keluar dari mobilnya, dan dari sinilah saudara, pelaku berhasil menguasai mobil korban. Diteriaki korban, pelaku panik dan langsung tancap gas berupaya sesegera mungkin meninggalkan TKP. Teriakan korban didengar warga dan security komplek perumahan tersebut. Mereka lantas berupaya mengejar pelaku yang berusaha kabur dengan membawa mobil dalam kecepatan tinggi. Panik dikejar warga, pelaku tancap gas menghindari kejaran warga hingga akhirnya terjebak di gang buntu. Tentu saja, pelaku masih berupaya menghindar. Di sini, seorang saksi menghadang mobil yang dikendarai pelaku dengan mobil perusahaan yang ia kendarai. Hal ini dilakukan untuk menutup ruang pelaku lolos. Kedua mobil pun bertabrakan hingga alami kerusakan. Usaha tak sia-sia, pelaku berhasil ditangkap. Pelaku hampir saja jadi bulan-bulanan masa, namun beruntung hal tersebut bisa dikendalikan. Selain kedua mobil rusak, seorang petugas keamanan perumahan terluka akibat peristiwa ini. Dari satpam sih ada backup gitu, terus teman-teman langsung datang gitu ya, langsung mendatangkan mobil, soalnya kan ada dari pelaku kan dari sana kan itu balik kita di belakangnya suruh Pak Satpam itu untuk mengatasi ya, rasa kemanusiaan sih Pak, soalnya kan backup juga ada itu. Lalu buat apa tersangka sampai nekat mencuri mobil hingga melukai sopir? Dari hasil pemeriksaan polisi, ternyata saudara, pelaku nekat melakukan tindakannya karena butuh modal untuk liburan sekaligus mencari kerja ke luar negeri Australia. Demi liburan, melakukan tindakan kriminal. Selain merugikan orang lain, juga tentu merusak nama baiknya. Pelaku berencana bakal menjual mobil tersebut seharga 50 juta rupiah. Liburan tak jadi, niat bekerja ke luar negeri apalagi. Kini pelaku justru berurusan dengan polisi. Motif sementara pelaku ini ingin menguasai mobilnya. Dia akan menjual mobilnya melalui online seharga 50 juta. Dia butuh uang untuk pergi ke luar negeri, ke Australia, untuk liburan sekaligus bekerja di sana. Parahnya lagi saudara, pelaku ternyata sudah merencanakan aksi ini. Dari hasil penggeledahan apartemen tersangka, polisi menemukan kertas catatan berisi rencana melukai dan perampasan. Catatan itu ditulis oleh pelaku. Pelaku bahkan dengan rinci menulis 8 poin perencanaan perampokan itu. Mulai dari menyiapkan alat untuk melumpuhkan korbannya hingga memesan ponsel orang lain saat akan memesan taksi online. Tak hanya itu, pelaku juga menyiapkan obat bius untuk melumpuhkan korbannya. Dari mana pelaku bisa berpikir demikian hingga membuat skenario sedemikian rupa? Polisi menduga pelaku diduga melakukan aksinya karena terinspirasi dari film. Dugaan muncul karena polisi menemukan banyak dokumentasi film action dan kekerasan yang tersimpan di ponsel pelaku. Dari beberapa hari yang lalu dia sudah merencanakan, terbukti dengan kemarin kita melakukan penggeledahan di apartemennya dia temukan kertas yang berisikan rencana-rencana dia yang akan dia lakukan pada hari H. Yaitu mungkin terinspirasi dari internet, dari film, karena dia juga suka nonton film. Untuk memastikan apakah pelaku berada di bawah pengaruh narkotika saat nekat menjalankan aksinya, polisi membawa pelaku untuk menjalani tes urin di Rumah Sakit Bayangkara, Polda Jawa Timur. Selain menjalani tes urin saudara, Maria juga menjalani tes kesehatan. Hal ini dilakukan karena sebelumnya Lydia ditangkap oleh warga. Pelaku lagi dan lagi hanya bisa tertunduk sebelum dan sesudah menjalani tes urin dan kesehatan.
korban saat ini sudah berangsur membaik dan sudah bisa diajak berkomunikasi. Korban yang sehari-harinya merupakan driver taksi online ini merupakan tulang punggung keluarga. Dengan kondisi saat ini, tentu saja korban tak mampu menjalani aktivitasnya seperti biasa, mencari nafkah untuk istri dan anaknya seperti biasa. Melalui kuasa hukumnya, keluarga korban ingin pelaku dihukum setimpal. Mereka juga meminta pelaku mengganti rugi kerusakan mobil dan biaya rumah sakit. Korban itu orang pembunuh keluarga, jadi itu kan dia mengoperasikan mobil Carlia itu yang kemarin akan dicuri sama pelaku ya. Ya untungnya kan bisa nggak sampai pencurian, tapi kan korban kondisinya seperti itu, dia itu kerja Grab memang tulang punggung keluarga. Memang kemarin keluarga memang sempat khawatir aja, barangkali ada upaya damai, tapi begitu kita mendampingi, kita ketemu sama pihak pengacaranya mereka, nggak ada orang kepingin damai, nggak ada, cuman ini harus tetap berjalan sesuai hukum yang berlaku. Jadi perbuatannya ini kalau bisa ya memang harus perbuatan pidana ini mendapatkan hukuman yang sesuai hukum yang berlaku di negara kita. Nekat jadi pelaku begal taksi online demi liburan dan kerja ke luar negeri. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sampai membuat korban harus terkapar di rumah sakit, Maria Livia kini terancam hukuman 9 tahun penjara. Saudara, usai jeda informasi berikutnya di Berita Utama, seorang turis asal